Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa madaya wasi'al karami ila Nabi Muhammad sallallahu Syaun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shanila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa nasyaina. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatina. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harisu 'alad dunya ail mujtahidu fi talabiha fa innahu la yashba bil jam'i laha wad dunya ala salasi tabaqat fad dunya fiha as-sawab wa ukhra fiha al-hisab wa thalithun fiha al-adab. Orang yang berambisi mencari dunia dengan sungguh-sungguh fi talabiha fa innahu lasba, dia tidak akan pernah kenyang mencari dunia itu. Minal jam'i, kalau dikumpulkan, laha mencari dunia, wad dunya ala salasi tabaqat, dunia terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, fadunya fiha sawab, mencari dunia dan berpahala. Wa ukhra fiha hisab, mencari dunia tapi dihisab. Wa thalithun fiha al-adab, mencari dunia dan diadab. Pilih mana? Hah? Mencari dunia mendapatkan pahala, mencari dunia dihisab, mencari dunia diazab. Pilih yang mana? Mencari dunia dapat pahala, mencari dunia dihisab, mencari dunia diazab. Fa ammal lati fiha sawab,
Adapun mencari dunia ingin mendapatkan pahala, fahiyah yaitu allati tasilu biwasitatiha ilal khair wa tanju biha minasyarri wa ya'tiyatul mu'min wa masrahatul akhirah wa yal kafafu minal halali. Yaitu mencari dunia supaya mendapatkan pahala adalah dia bekerja padal ila khair wa tanju dan berharap biha bisyarri menghilangkan kejelekan-kejelekan dari orang lain, wahia yaitu atiyatul mukmin, nanti akhirnya saya akan memberikan kepada orang mukmin, wa mazra'atul akhirah dan aku tanamkan untuk akhirat, wayal kafafu minal halal, dia adalah diperoleh dari cara-cara yang halal. Itu berarti sawab, pahala. Saya ulang, allati tasilu biwasitatiha ilal khair, yaitu mencari perantaraan dunia supaya menjadi hal yang baik, wa tanju biha minasyarri, dan mengharapkan kejelekan-kejelekan hilang, wahya yaitu dengan cara atiyatul mukmin, memberi kepada orang mukmin. Jadi harta dikumpulkan, nanti ini akan kuberikan kepada orang mukmin supaya orang mukmin tidak lagi sengsara. Wa mazra'atul akhirah, ini juga kuberikan kepada untuk bangunan masjid, ini untuk jalan dan sebagainya. Wa yal kafau minal halal, sempurnalah ia mendapatkan dari yang halal. Itu berarti mendapatkan sawab, mendapatkan pahala. Kumpulkan harta, dikumpulkan supaya banyak. Nanti kalau banyak, aku akan bantu orang-orang miskin, akan gunakan untuk pembangunan masjid, akan gunakan untuk jalan-jalan. Tapi belum tentu juga itu. Jangan-jangan setelah punya uang nanti, loh eman-eman tak kayak no miskin, eman-eman tak kayak masjid ini, eman-eman tak kayak eman-eman semua. Akhirnya tidak jadi halal dia. Nah itu yang pertama. Yang pertama yang seharusnya mendapatkan pahala saja tidak mendapatkan pahala kalau dia tidak hati-hati betul. Ada yang nekat. Nekatnya gimana? Agar pahala tetap. Dia mendapatkan sedikit, bantu, dihabiskan. Bantu masjid, bantu sekolah, membantu madrasah, membantu anak yatim, membantu anak kekurangan biaya sekolah dan sebagainya. Ada anak berapa yang tidak bayar, kasih uang. Nah, itu berarti dia menghabiskan segera uang yang dicarinya. Dunia yang dicari segera dihabiskan supaya tidak hilang sawabnya. Itu tetap halal. Jadi dunia ini jangan kamu simpen. Kamu nyimpen dunia, bisa aja kalau mati tidak berguna. Ya? Mati tidak tahu kita kapan. Begitu mati tidak berguna lagi harta tadi. Makanya habiskan. Setiap bulan habiskan, setiap tahun habiskan. Jangan disimpan, jangan dilebihkan. Itu harta. Karena godaannya luar biasa harta itu. Harta benda menggoda. Kalau sudah tergoda, tidak tahu dunia dia. Yang penting dia adalah halal. Tetapi sebenarnya itu tidak baik. Yang bagus adalah begitu ia mendapatkan hasil di bulan itu, separuh diberikan. Dia Sayyidina Ali itu kalau dapat seminggu dibagi 3. Ini untuk malam nanti ditasarufkan untuk membantu siapa. Ini siang nanti. Ini adalah maghrib nanti.
Jadi Sayyidina Ali selalu bersedekah itu di malam hari dan di siang hari dan di pertemuan antara siang dan malam. Sejumlah berapa enggak tahu. Kalau jumlah itu dibagi 3 habis. Kemarin saya ceritakan Sayyidina Ali mendapatkan 60 dinar ya, 60 dinar. Itu dibagi 3. 20 pagi itu gitu. Kemudian 20 malam harinya, 20 siang harinya, habis dihabiskan. Itu cara-cara para sahabat Nabi kita mentasarufkan harta kekayaan. Ada disimpan, simpan dulu boleh, asalkan benar-benar tidak menggoda. Kalau tidak menggoda tidak masalah itu ya. Tapi kalau menggoda ini bahaya. Jadi dunia sangat menggoda kita. Hati-hati dengan harta benda itu. Wa ammal ladzi fihal hisab, adapun harta yang dihisab, at-tawilu fayallati la tashtagilu bisababiha an ada'i ma'murin wala tartakibu fi talabiha amrun mahzuron. Adapun harta yang dihisab adalah yang disimpan lama. Tawil, hisab at-tawil faya allati tashtagilu, dia tidak sungguh-sungguh mencarinya. Bisa babia, dengan sebab itu an adain, setiap dapat kontan, makmurin diperintahkan, wala tartakibu, dia tahan dulu, fi tolabia, dalam mencarinya, amron mahduron, perkara yang dijaganya. Kalau dia dapat harta, dia simpan dulu, kemudian dalam waktu yang lama simpannya, dia sibuk dengan mencari yang lain untuk berikutnya. Itu adalah cara orang-orang yang mendapatkan harta tapi dihisab, dihitung oleh Allah. Mungkin nyerempet bahaya. Lihat ada artis enggak? Saya lihat artis itu nyerempet bahaya, dihisab dia. Dalam pengajian dikumpulkan uang untuk investasi di toko-toko di Timur Tengah atau untuk rumah-rumah kreditan. Tapi tidak ada apa-apanya, tidak ada becus, tiba-tiba hilang orangnya, tidak terkenal sama sekali sampai sekarang. Nah itu dihisab dia. Padahal sudah banyak sekali orang investasi, menanamkan modal kepadanya untuk rumah ini, saya tanamkan untuk rumah dikreditkan, ini saya tanamkan untuk toko-toko di Saudi Arabia nanti. Ini ada beberapa yang dijanjikan oleh si kreator ini, kreatif ini, dijanjikan, tapi tidak ada yang nyata. Itu semuanya fiktif, tidak ada yang nyata. Ternyata harta bendanya digunakan untuk yang lain-lain yang lebih menguntungkan. Itu harapannya. Kalau saya gunakan lebih menguntungkan ini, akhirnya lama-lama habis hartanya, perumahan tidak jadi, toko di Arab Saudi tidak ada, hilang sekarang. Di televisi tidak pernah muncul lagi, di mana tidak ada. Nah itu berarti usahanya itu adalah dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fa ammal lati fihal adab faya allati taqtau an ada'il ma'murat wa tuqiu fi firtikabil mahdurat.
harta yang diperoleh dan mendapatkan azab, yaitu yang terputus, allati taqtau anil adail ma'murat, terputus dari program-programnya. Dia punya program perumahan, siapa nanam sini, ditanamkan, tiba-tiba perumahannya ndak ada, duitnya habis. Fatuqiyu fi irtikail mahdurat, dia jatuh ke dalam peristiwa-peristiwa yang merugikan. Itu adalah orang-orang mencari dunia yang dunianya mengazab dirinya. Ya, jadi dunia kalau kita cari dengan semangat yang luar biasa ada 3. 1 berpahala, 1 dihitung oleh Allah, 1-nya diazab oleh Allah. Pilih yang mana? Pilih yang berpahala ya? Enggak? Atau yang diazab? Pilih yang berpahala. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ini. Tapi lebih penting, jangan Anda hirsun ilad dunya, jangan tamak terhadap dunia, tidak usah. Itu tidak ada risiko itu. Dapat sekarang alhamdulillah, tidak dapat ya alhamdulillah, ya. Untuk dikit alhamdulillah, untuk banyak alhamdulillah, semua dihamdalahi. Nah, ya itu dunia. Kenapa tadi? Wa'lam annat tulabad dunya ala anwa'in. Sesungguhnya orang mencari dunia ada beberapa macam. Faminhum may yatlubuha ala niyatin silatil akrabin. Sesungguhnya orang mencari dunia ala niyati silatil akrabin, dengan niat untuk menyambung persaudaraan, al muasatil mukillin, bersambung dengan orang-orang yang dekat-dekat. Wa hadza yu'addu minal askhiyai walau thawabun, dia adalah berpahala. Nah, ini yang berpahala. Orang yang mencari tapi berwasilah. Dia tarik orang untuk bekerja, menghidupi mereka. Punya perusahaan, tidak sendirian, tarik orang untuk menangani itu. Berarti sebelum mendapatkan uang dia sudah menanamkan orang-orang, membantu orang-orang miskin ini, diperdayakan. Itu berpahala. Thawab artinya berpahala dia. Ya, jadi bisa kalian punya usaha, punya perusahaan, segera tarik orang-orang yang berkepentingan untuk membantu. Punya pondok pesantren, segera ditarik orang-orang, guru-guru ditarik, pembersih tempat ditarik, terus tukang-tukang semua ditarik. Kita keluarkan gaji untuk mereka. 1 bulan habis untuk 1 bulan, 2 bulan habis untuk 2 bulan, terus begitu, terus berkembang, tapi habis begitu. Caranya seperti itu. Minal askhiyai walau sawabun, dia adalah berpahala. In wafaqa, apabila cocok amalahu niyatahu, walakinnahu la hikmata indahu la li'annal hakima la yatutum amron la yadri madza takunul halal yakunul hal inda husulhi wa minhum inda husulhi titik. Niatnya bagus, mendapatkan pahala, walakin akan tetapi la hikmata, tidak ada hikmahnya. Tidak ada hikmahnya. Mengapa? Indahu li'annal hakim, sesungguhnya hikmah la yatlubul amron, tidak dicari dengan perkara, la yadri, tidak tahu, madza yakunul hal, apa yang terjadi dalam hal, indah husulhi, sampai berhasilnya. Itu adalah merupakan sebuah cita-cita
Hikmahnya tidak ada. Hikmahnya tidak ada, tapi sudah punya hal yang halal. Anda punya perusahaan, menarik orang-orang, bermanfaat untuk orang-orang karena punya pekerjaan di sekitar itu sudah halal, sudah bagus. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya tidak ada. Karena apa? Pegawai kita geremeng. Pegawai kita geremeng. Nah, geremengnya itu mengurangi. Aku kerja seharian suntuk, gaji sak mini. Nah, itu. Jadi hikmahnya tidak ada. Wis pokoknya angel lah dengan dunia ini. Ada lagi wa minhum may yatluba bin niyati nailus syahwat, mencari harta benda untuk memenuhi syahwatnya. Wa niyatut tamattu, untuk memenuhi makanan bil ladzati, yang lezat-lezat. Wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaim, ini sama dengan binatang. Sama dengan binatang dia. Orang yang berniat mencari dunia untuk memenuhi syahwatnya, kemauannya luar biasa. Wa niyatut tamattu bil ladzat, untuk memenuhi kenikmatan dunia yang lezat-lezat. Wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaim, dia termasuk orang-orang yang disebut binatang. Nah itu. Ini kok angel sih ya. Orang yang mulus. Wa minhum may yatlubuha li yufakhiri biha wa yukatsiru biha wa yubahi biha, wa hadza ma'dudun minal hamqa al maghrurat al maghrurin bal minal halikina. Ini lebih rusak lagi. Barang siapa menuntut dunia, wa yukatsiru, memperbanyak di dunia, ditumpuk-tumpuk harta bendanya, wa yubahi, dan peduli amat dengan lingkungan, wa hadza ma'dudun minal humya, sehingga adalah menumpuk-numpuk minal humya, humyal maghrurin, sampai sakai-kai, bal minal halikin, tetapi kemudian rusak, busuk. Harta yang disimpan tadi busuk karena saking banyaknya dan saking lamanya. Kalau beras menjadi ular. Nah, kalau barang-barang yang lain yang bisa rusak, ketinggalan zaman. Kalau barang elektronik ketinggalan zaman, udah ditumpuk-tumpuk soalnya, tidak segera dijual. Kalau beras muncul ularnya. Kalau sayuran bosok ya, sayuran bosok. Nah, wah ini lebih sulit lagi ini. Ya sekali habis. Wal bahru minal ma'i wan nasu minal hatabi. Laut itu dari air, wan naru, api itu dari kayu. Laut itu dari air, ini kalimat terakhirnya. Wal bahru minal ma'i, laut dari air, sedangkan api dari hatab, dari kayu bakar. Artinya habis semuanya itu. Nah, ini penting kita simak baik-baik, kita telah baik-baik ya, mencari dunia ini. Ternyata angel dunia. Ya, yang baik sekali dapat habis, besok cari lagi. Nah, itu berpahala. Habis, besok cari lagi. Kalau 1 bulan ya rencanakan 1 bulan. Bulan berikutnya habis, cari lagi bulan berikutnya. Terus begitu. Jangan kamu simpan-simpan. Ada analisa bagus dari UIN Malang itu. Setiap orang, saya baca itu, setiap orang itu hanya butuh
2 atau 3 piring ya? Nasi berapa piring? 3, 2, 3 piring. Hah? 3 piring. 3 piring, 1 canting kecil cukup enggak? Cukup. 1 canting kecil itu cukup. Jadi 1 canting 1/4 kilo bisa berapa? Lebih ya? Lebih. 1 canting susu loh berapa? Itu bisa banyak, itu bisa 2 orang 3 orang. 1 canting susu itu bisa 3 orang. 2 orang. 1/4 kilo. Jadi kalau 2 orang dari 1 kilo untuk berapa orang? 8 orang. 1 kilo bisa 8 orang sekali makan. Berarti kalau 8 orang berarti 3 kilo. 3 kali makan 3 kilo. Itu sekali makan. Sawah kita berapa? Di Malang waktu itu ada berapa ratus hektar, dihitung oleh mahasiswa UIN ini untuk skripsinya sekian hektar. Kalau sekali panen berapa? Sekian ton. Penduduk Malang berapa? Sekian juta manusia. Cukup, lebih malah. Kalau tidak ada yang numpuk-numpuk. Jadi daerah Malang hasil padinya untuk orang Malang setiap kali panen 6 bulan cukup. Padahal manusia tidak ada makan nasi toh, ada makan jagung, ada makan telo, macam-macam makanan kita. Kan lebih-lebih jadi. Itu berarti kalau orang pengelola negara seperti itu tahu, makmur Indonesia ini. Karena segala macam ada. Tapi mengapa masih banyak orang tidak kebagian? Ada yang masih minta-minta, ada yang masih di perapatan jalan, ada yang masih jalan sambil ngatur lalu lintas untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan uang. Oh, itu berarti ada yang salah itu, ada yang salah. Bayangkan di sana, Jombang sebelah sana, banyak sawah itu. Berapa penduduk Jombang? Nah, bisa dianalisa. Itu untuk skripsi. Tak pikir ini anak cerdas ini untuk menganalisis berapa dia, risetnya cukup ke depannya dalam negeri. Tanya berapa penduduknya, berapa sawah yang tersedia, berapa kali panen setiap tahun, itu dianalisa. Jelas skripsi, lulus dengan komlot, summa komlot, sangat memuaskan. Nah itu kan dimuat di harian Jawa Pos. Itu berarti cerdas dia, ya. Telitinya tidak susah dia ke Departemen Dalam Negeri, cari, saya mau penelitian di sini, mencari data, dianalisa, jadilah skripsi sudah. Nah itu skripsi dari jurusan apa? Pangan, gizi, jurusan gizi, jurusan gizi. Jadi banyak. Ada neliti awalnya. Kita kan punya wiridan wal yatalattaf wala yushironna bikum ahada. Itu teliti. Jadi skripsi. Hanya wal yatalattaf wala yushironna bikum ahada sebagai aurat, sebagai wiridan santri pondok pesantren Darussalam adalah merupakan mukjizat Al-Quran. Dianalisa oleh mereka dan jadilah itu di IAIN Surabaya, di UIN Surabaya, UIN Sunan Ampel. Anak kita itu
anak ploso sapa jenenge lali aku itu neliti wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada, kemudian dia jadikan skripsi, jadi skripsi, sudah lulus sekarang ya. Itu jadi kecil-kecil bisa jadi skripsi, nggak usah yang besar-besar. Al maqalatus saniyatu, maqalah yang kedua. Qala Abu Bakrin Siddiq samaniyatu asya hunna zinatu li samaniyati asya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, 8 perkara menjadi perhiasan dari 8 yang lain. Apa? Al-afafu bi fathil ain, afaf, bukan ufaf, bukan aifaf, bukan tapi afaf. Ai al-imtina'u anil mas'alati zinatul fakri. Afaf adalah merupakan pencegahan dari minta-minta, adalah merupakan perhiasan dari orang fakir. Fakir biasa. Ingat, fakir itu berpahala. Ghina ndak berpahala. Yang berpahala adalah fakir. Fakir itu dijamin oleh hadis berpahala. Ghina ndak, kecuali kedermawanannya. Kaya, oke. Nah, dermawannya itu yang dinilai, yang berpahala. Kalau fakir enggak, fakir ngempet tok pahala aja. Kalau mati syahid ya. Loh. Kan lumayan sih. Jadilah fakir. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam tuhfatul mu'min fid dunya al-faqru. Apa sih? Di sini artinya pengaring-aring itu apa sih? Apa sih bahasa Indonesia apa ya? Yang menghibur tapi secara ringan. Penghibur bagi orang mukmin di dunia adalah fakir. Bukan miskin ya, fakir. Miskin adalah orang berpenghasilan sehari itu dan cukup untuk sehari itu, namanya miskin. Fakir adalah dia berpenghasilan tapi tidak cukup untuk hari itu, namanya fakir. Paham ya? Fakir adalah seseorang bekerja berpenghasilan tapi hanya cukup untuk sehari itu, namanya miskin. Kalau punya pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk hari itu, namanya fakir. Ini memuji orang fakir betul. Jadi kata Rasulullah, memperingan bagi orang mukmin di dunia adalah fakir. Tidak akan dihisab dia. Fakir apa dihisab? Mati ya wis. Langsung di sebuah tempat terkhusus. Tidak ditanya oleh malaikat, untuk apa kamu cari harta? Tidak ditanya. Kan tidak punya. Jadi orang fakir itu di dunia kelihatan oleh manusia sengsara, tapi di akhirat dia dimanja oleh Allah. Pilih mana? Ada yang pilih fakir? Enggak ada ya. Ingin kaya semua.
Yang penting bukan kayanya, cukup. Yang penting cukup, bukan fakir, tapi bukan kaya, tapi cukup. Rawahu Dailami, itu adalah jadi at-tuhfatul mu'min fid dunya al-faqru. Dalam bahasanya utawi peparingi wong mukmin ning donya iku adalah fakir. Pengaring-aring apa sih? Apa pengaring-aring, tahu? Hah? Ada anak main dengan mainan sederhana tapi menang loh, itu namanya aring loh. Dia main dengan apa? Main sederhana tapi menang dia, ndak ngomong, ndak rewel dia, namanya aring. Aring itu apa sih? Ya itu aring. Memang banyak bahasa Jawa yang bahasa Indonesia ndak ada. Contohnya mecotot. Ayo bahasa Indonesia apa? Mecotot. Hah? Ndak tahu tuh? Ndak ada. Bahasa Indonesia ndak ada mecotot. Itu dalam bahasa kita juga mencotot. Jadi kata lompat, mencotot, kan melompat itu mencotot. Wah, itu kata lompat. Nah, itu lompat sekali mencotot. Kalau berkali mencotot. Atau mencotot bilang gini, Anda ada tepung, kamu perus gini, keluar dari sini. Nah, itu dia mencotot namanya. Podo. Kalau kata lari sekali, tepung gini keluar di sini, itu juga mencotot namanya. Oh lah, kok perbedaannya kok adoh. Ya. Itu mencotot namanya ya. Wasyukru zinatun ni'mah. Bersyukur kaitannya dengan nikmat, semua disyukuri. Apapun yang terjadi disyukuri, karena pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya syukur itu. Oh hikmah ya? Oh iya hikmah. Hikmah itu. Ini hikmah pendiam ini. Kecuali kalau ngajak ngomong. Ya, syukur adalah perhiasannya nikmah. Wa huwa sababun la yuqa'in ni'ami al-mawjudati wasilatun ila husulin nikmah al-mafqudah. Yaitu sebab lahirnya bersyukur dari seseorang karena kenikmatan yang terwujud dan merupakan perantara kepada kehasilan kenikmatan itu. Glegeken, alhamdulillah. Kroso betul itu. Ya glegeken ya ndak tahu bahasa Indonesia apa. Sendawa ya? Sendawa. Oh, alhamdulillah. Nikmat itu juga namanya syukur. Perbanyaklah bersyukur Anda. Syukur itu Allah akan memberikan pahala atau menambah pahala, menambah yang disyukuri, ya, menambah yang disyukuri atau melahirkan pahala. Itu syukur. Was-sabru zinatul bala. Bersabar adalah perhiasannya dari bala. Sabar itu ada 3. Sabar ada 3. 1, bersabar melaksanakan perintah Allah. Itu harus butuh kesabaran.
Yang kedua, bersabar untuk menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, bersabar atas bala. Tingkat terendah adalah bala ini. Kalau tidak bersabar mau apa coba? Tapi kalau melaksanakan kewajiban kok bersyukur, nah itu bagus. Sabar itu bagus. Sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, perlu bersabar. Yang kedua, bersabar karena meninggalkan larangan-larangan, itu juga butuh bersabar. Bersabar karena ada bala menimpanya, harus bersabar. Tingkat yang rendah adalah bersabar karena bala, karena tidak bisa berbuat lain kecuali dipaksa untuk bersabar dia. Dasarnya ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sabru sitrun minal kurubi wa aunun anil khutubi. Bersabar adalah tutupnya kesengsaraan. Kesengsaraan ditutup dengan sabar dan merupakan bantuan dari sesuatu yang sulit. Wa aunun alal khutubi, bantuan kepada yang sulit. Jadi punya mana dua sabar itu? Sabar menutupi kesusahan dan membantu tentang kangelan. Jadi sabar adalah merupakan dua sisi yang bagus kedua-duanya. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata soal karramul wajah, as-sabru mutibbatun la takbu. Sabar itu adalah tumpaan yang tidak pernah, pedang yang tidak pernah tumpul. Sabar adalah kendaraan yang dapat ditumpai dan dia adalah pedang yang tidak pernah tumpul. As-sabru mutiyatun la takbu, pedang yang tidak pernah tumpul, itu sabar. As-sabru mutiyatun, sabar itu adalah tumpaan. Wal qanaatu saifun la yanbu, sedangkan qanaah, nerimo, adalah pedang yang tidak pernah tumpul. As-sabru mutiyatun la taktubu wal qanaatu saifun la yambu. Qanaah adalah pedang yang tidak pernah tumpul. As-sabru mutiyatun la takbu. Kendaraan yang tidak pernah kejungkel, la takbu, kejungkel. As-sabru, sabar, adalah kendaraan yang tidak pernah kejungkel. Wal qanaah adalah pedang yang tidak pernah tumpul. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wat tawadu zinatul hasab. Tawadu adalah perhiasannya dari hasab, pekerjaan. Wa huwa ma ya'udul insanu min mafakhiri abaihi aw min manaqibi nafsi min dunihi wa malihi wujudihi wa syaja'atihi. Famin amaratit tawadu'i hubbul khumul wa qubul haqqi mimman jaa'a bihi min syarafin aw wadi'in.
Tawadhu andap asor. Apa? Andap asor bahasa Indonesia apa? Hah? Apa? Sopan santun. Sopan santun andap asor. Andap bawah asor ya. Bukan sopan santun. Sopan santun yang andap asor itu. Yangnya itu menjadi sifatnya sopan santun. At-tawadhu zinatul hasab. Ma ya'udduhul insan, tidak diinginkan oleh manusia min mafakhiri abaihi, gampangaken au min manakibi, atau menunda nafsihi dirinya, min dunihi wa malihi dirinya dan harta bendanya, wujudihi wujudnya, wasyaja'atihi dan keberaniannya, wa min amaratit tawadu, sedangkan perkara tawadu hubbul khumul, mencintai diri sendiri, wa qabul, dan cita-citanya al-haq yang benar, wa man ja'a bihi min syarifin aw wadi'in, dari kemuliaan atau andap asor. Itu tawadhu. Wal hilmu zinatul ilmi. Hilm itu adalah lawan dari jahil. Zaman jahiliyah lawannya adalah zaman al-halim. Halim itu lemah lembut, jahil itu adalah kasar. Zaman jahiliyah itu bukan bodoh tapi kasar-kasar. Orangnya kasar-kasar. Wal hilmu zinatul ilmi. Lemah lembut adalah perhiasannya orang berilmu. Ruya annahu kallamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatun minasabyi faqala laha, seorang putri min jariyah, dari pembantu asabi, faqala laha, maka berkata kepada jariyah minasabyi sopo Rasulullah, man anti, siapa anda? Ditanya, wanita ditanya, man anti, siapa anda? Faqalat bintur rajuli al-jawadil hatim, aku ada anaknya seorang laki-laki yang loma, yang dermawan, al-hatim namanya. Aku adalah anaknya seorang laki-laki yang dermawan, Hatim namanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, irhamu azizan qaumin dzalla, kasih sayangilah orang-orang yang jatuh ke bawah dalam prestisenya. Irhamu ghaniyan iftaqara, kasih sayangilah orang kaya yang jatuh miskin. Irhamu aliman do'a bainal juhal, kasih sayangilah orang alim yang jatuh ke lumpurnya orang-orang bodoh. Ada 3 yang perlu kita sayangi. Sayangilah orang yang mulia jatuh ke bawah. Sayangilah orang kaya yang jatuh miskin. Sayangilah orang alim yang jatuh kepada orang-orang bodoh. Orang bodoh itu di kapak-kapan aja bodoh.
Wat taladzulu zinatul muta'allim. Hina tadzallulu, hina adalah perhiasannya orang yang sedang belajar. Orang sedang belajar dihina terus, dihina terus pokoknya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam man kharaja yuridu ilman, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, ya ta'allamuhu, mencari ilmu, fatahullah, maka membukakan sapa Allah lahu bagiman baban, pintu ilal jannah. Orang yang berniat menuntut ilmu, dia akan dibukakan oleh Allah pintu surga. Wa farasat laul malaikah, kemudian ngurusi sapa malaikat aknafa, wa farasat membukakan sayapnya sapa malaikat akfanaha, sayap. Wa shallat alaihi malaikatus samawati wa hitanul bahri, dan bersolawat mendoakan sapa malaikat alaihi, kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Malaikatus samawati, malaikat di langit sana mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Wa hitanul bahri, dan ikan-ikan di laut juga mendoakan orang yang yata'allamu. Jadi kalian ini sedang didoakan oleh malaikatus samawat dan didoakan oleh hitanul bahri, ikan-ikan di laut. Loh, ikan di laut aja mendoakan kita itu. Mendoakan pelajar-pelajar itu. Wa tarkul minnah ay tarku tidadi sonai, meninggalkan ngomong minnah tungundat-undat. Wa tarkul minnah ay tarku tidadi sonai zinatul ihsan, meninggalkan tidak bicara. Enggak, gini, saya beri kepada kamu, tak omong terus kamu, apa namanya? Ya mengungkit-ungkit, betul. Mengungkit-ungkit pemberian zinatul ihsan adalah merupakan tidak mengungkit-ungkit adalah merupakan perhiasannya dari kebagusan. Tidak mengungkit-ungkit berarti meninggalkan mengungkit-ungkit berarti perhiasannya ihsan, ai fi'lil hasan, yaitu perbuatan yang bagus. Wal khusyu'u wa huwa khudaimun fil qalbi, khusyuk adalah takut yang lama dalam hati. Zinatus sholati, perhiasannya orang sholat. Orang sholat yang khusyuk, takut di hatinya kepada Allah SWT yang lama adalah zinatus sholati, merupakan perhiasan bagi sholat. Al-maqalatus salisatu, qala Umar bin Khattab antaraka fudulal kalami munihal hikmah. Berkata Umar bin Khattab, barang siapa meninggalkan berlebih-lebihan kata-kata, hanya tidak ngomong lulu, munihal hikmah, akan diberi oleh Allah hikmah. Itu hikmahnya mana hikmah tadi? Orang yang tidak ngomong, menengai, akan diberi oleh Allah hikmah. Mana hikmah? Dibagi-bagi hikmah. Hikmahnya dibagi-bagi itu.
Untung banyak yang ngomong ya. Untung banyak yang ngomong dewi-dewi. Jadi hikmah tidak kebagian hikmah berarti. Hikmah mana hikmah? Hah? Oh, nice. Jadi orang yang banyak omong akan diberi hikmah dia. Orang yang meninggalkan keutamaan ngomong, dia akan diberi hikmah. Artinya orang tidak banyak omong. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu halawatul iman. La tadkhulu tidak masuk, bisa menikmati manisnya iman. Qalba mri'in hatta tatruka ba'dal hadis, kecuali dia meninggalkan banyak omong. Khaufal kadhibi, takut khawatir kalau ada dusta. Wa in kana shadiqan, dan apabila ada kebenaran. Wa tatruka ba'dal mar'i wa in kana muhiqqan, apabila dia meninggalkan sebagian keutamaan seseorang. Wa in kana muhiqqan, iku bener. Ngomong-ngomong tapi sekedarnya, nah, itu artinya dia cenderung benar, yang benar-benar saja. Wa man tarakal fudulan nadhari, barang siapa meninggalkan keutamaan melihat. Muniha khusyu'ul qalbi, akan diberi kekhusyuan hati. Wa man alamatil khusyu'i, sesungguhnya tanda-tandanya khusyuk. Annal abda idza ghudiba au khulifa, sesungguhnya hamba idza ghudiba, apabila marah, au khulifa atau takut, au rudda alai atau kembalikan, istiqbal dzalika bil qabuli, yakni dikembalikan apa yang diterimanya. Wa man taraka fudulut ta'ami munihal ladzatil ibadah, apabila meninggalkan keutamaan makanan, akan diberi oleh Allah ladzatil ibadah, keenaan untuk beribadah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man sabara alal quti syadidi sabron jamilan, barang siapa bersabar karena kekuatan yang sangat, sabron jamilan, maka bersabar yang bagus. Askanallahu minal firdausi haitsu syaa, maka akan ditempatkan oleh Allah di surga Firdaus haitsu syaa, ketika Allah menghendaki. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam ayyam ri'in sistata syahwatan faradda syahwatahu wa athira ala nafsihi ghufira lahu. Inna mamri'in, sesungguhnya sesuatu perkara, istaha yang bersyahwat, berkeinginan, syahwatan dengan keinginan, faradda syahwatahu, dan menginginkan dengan syahwat yang luar biasa, wa athara ala nafsi, dan berbekas dalam dirinya, ghufira lahu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taraka fudulat dihati munihal haibah, orang yang meninggalkan keutamaannya tertawa, munihal haibah, maka diberi oleh Allah tentang wibawa. Riyanu sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yaqulul kalimata la yaquluha illa liyudhiha bihan nas yahdi ada mimma baina sama'i wal ard wa annahu la yazillu an lisanihi ashadda mimma yazillu an qadamaihi. Orang yang meninggalkan tertawa, sesungguhnya hamba akan berkata dengan kalimat la yaquluna,
dengan kalimat-kalimatnya, illa liyudhiha biha, orang datang kemudian bawa kalimat-kalimat yang menyebabkan tertawa annasa manusia, yahdi abada mimma, dia akan menjadikan jauh mimma bainas sama'i wal ard, bagaikan langit dan bumi. Wa nau la yaridku an lisanihi asyadda mimma yazlu min qadamaihi. Tak nutut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak bunyi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.